selamat datang di Ratri Lagi KKN dan PK. Pada Gizi Series episode terakhir ini, saya akan membagikan info tentang asupan nutrisi bagi penderita COVID-19. Nah, perhatikan baik-baik video ini ya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini juga bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Nah, berikut ini saya akan menginformasikan apa saja gejala dari virus corona. Gejala awalnya adalah demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala seperti gejala flu. Sedangkan gejala beratnya adalah demam tinggi, batuk berdahak, bahkan bisa menjadi batuk berdarah, serta sesak napas dan juga nyeri di dada. Jika mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera dilakukan terapi. Tujuannya adalah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus. Caranya adalah dengan menjalani karantina dan perawatan, pemberian obat pereda demam dan nyeri, istirahat yang cukup, dan banyak minum air putih. Akan tetapi, terapi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Selain terapi yang sudah saya sebutkan tadi, pemberian makanan yang sehat dan bergizi juga sangat penting agar sistem imun pasien meningkat sehingga pasien dapat segera sembuh. Akan tetapi, kita perlu memperhatikan kondisi pasien karena banyak sekali yang perlu dipertimbangkan agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Contohnya, pasien dalam kondisi demam ataupun sesak napas, apalagi pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit tidak menular. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan makanan kepada pasien penderita COVID-19. Yang pertama adalah kebutuhan karbohidrat pasien. Jika pasien memiliki sesak napas, maka sebaiknya konsumsi karbohidrat dikurangi, karena konsumsi karbohidrat yang berlebih akan memperburuk gejala pasien. Yang kedua adalah kebutuhan protein pasien. Konsumsi protein sebaiknya lebih banyak dari biasanya, karena dapat meningkatkan sistem imun. Namun, bagi pasien dengan gangguan ginjal, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan lemak pasien. Konsumsi sumber lemak sebaiknya sesuai dengan gizi seimbang. Sumber lemak yang direkomendasikan adalah asam lemak esensial, omega 3, dan omega 9 karena dapat menurunkan resiko infeksi dan meningkatkan sistem imun. Sumber asam lemak esensial adalah minyak sayur, sedangkan sumber omega 3 adalah telur, keju, mentega, dan minyak zaitun. Kemudian sumber omega 9 adalah ikan salmon, mentega, kacang-kacangan, dan juga minyak jagung. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, C, dan E, serta kalsium dan zinc. Nah, selain perlu memperhatikan pemberian makanan kepada pasien, metode pemberian makanan juga perlu diperhatikan. Dan berikut ini adalah metode pemberian makan bagi pasien COVID-19. Yang pertama adalah porsi kecil dan kering. Yang kedua adalah diutamakan melalui oral atau mulut. Yang ketiga adalah
Pada kondisi disfagia atau sulit menelan, sebaiknya diberikan makanan lunak atau semi cair. Jika semakin berat, pemberian makanan bisa melalui enteral. Yang keempat adalah asupan makanan kurang dari 70% dari kebutuhan energi dan ditingkatkan secara perlahan dalam 3-7 hari hingga kondisi pasien stabil. Sekarang saya akan memberikan contoh menu makanan bagi pasien penderita COVID-19. Menu tersebut adalah nasi 2 centong, semur daging sapi 1 sendok sayur, tahu goreng 1 potong, capcay 2 sendok sayur, jeruk 1 buah, susu 1 gelas, dan air putih juga 1 gelas. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.